Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, students? Are you very well today? I always hope you are in good condition. Well, I'm so glad to meet you again on English class. So, just welcome back on English lesson. Senang sekali Pak Guru berjumpa dengan anak-anak kembali pada mata pelajaran bahasa Inggris. Di setiap Selasa pagi pada pukul 7.30. Wow, let's continue. We are still on chapter 1, part 2. Today, we still study about chapter 1, but on part 2, kita masih mempelajari bab 1 pada bagian kedua. What is it? Apakah itu? Expressing hope and wish. Ungkapan hope dan wish. Firstly, let's see the definition. Hope and wish, both of them are one's desire to express a positive change that is something different from now. Hope dan wish, keduanya adalah keinginan seseorang untuk mengekspresikan perubahan positif yang merupakan sesuatu yang berbeda dari sekarang. Udah tidak? Apa maksudnya? Masih bingung? Oke, let's continue. Nah, mudahnya kata hope dan wish ini memiliki makna berharap. Contoh, I hope, I wish. Aku berharap. Nah, keduanya memiliki makna yang sama, yaitu berharap. Lalu, apa perbedaannya? Mari kita pelajari. The difference between hope and wish. Perbedaan antara kata hope dan kata wish. Hope, it is used to express a desire that is possible or likely to happen. Ungkapan hope digunakan untuk mengungkapkan harapan yang memiliki peluang untuk terjadi atau menjadi kenyataan. So, it is clear that hope is called as possibility. Jadi, harapan yang digunakan pada kata hope ini memiliki sifat harapan yang memiliki peluang untuk terjadi. Sementara wish, it is used to express a desire that is mostly impossible or not likely to happen. Wish digunakan untuk mengungkapkan harapan yang mustahil atau kemungkinan yang tidak akan menjadi kenyataan atau terjadi. So, it is called impossibility. Jadi, bila mana anak menggunakan kata wish untuk menyatakan harapan, maka sesungguhnya harapan itu adalah harapan yang sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi atau bisa dikatakan mustahil bisa terjadi. How to form? Lalu bagaimana cara membentuknya? Mudah sekali, yaitu setelah mengucapkan atau menggunakan kata hope atau wish, anak-anak bisa langsung menambah dengan noun atau bisa juga kalimat lengkap. Sementara ketika menggunakan hope dan wish, cara kedua juga bisa ditambahkan dengan to infinitive atau kata dasar, kata kerja dasar maksudnya, atau bisa pula dengan menambahkan be. Jelasnya bagaimana? Kita lihat grammatical formnya. Nah, secara gramatikal seperti ini. Jadi kata hope dan wish yang memiliki makna berharap ini bisa digunakan untuk mengungkapkan harapan di masa lampau, kemudian present, harapan yang sekarang, bisa pula future, harapan yang akan datang. Sehingga ketika kita menggunakan kata find yang artinya menemukan, kata find ini memiliki bentuk verb 1, verb 2, and verb 3. Seperti tertera di sini, ada kata find, found, found. Find itu bentuk 1, found bentuk kedua, dan bentuk ketiganya juga kebetulan sama, yaitu found. Nah,
Untuk past atau menceritakan sesuatu harapan di masa lalu, maka ketika anak-anak menggunakan kata hope, maka disambungkan dengan kata kerja bentuk kedua, found, yang menyatakan harapan ini sesungguhnya bisa terjadi pada saat itu. Sementara bila pada saat itu harapan itu tidak mungkin terjadi, maka menggunakan kata wish, kemudian diikuti dengan kata had found. Jadi ada tambahan kata had di sana, kemudian ditambah dengan verb 3, kata kerja bentuk ketiga, menjadi had found. Nah, untuk bentuk present, kata hope ini disandingkan atau ditambah dengan kata find atau verb 1, bisa pula dengan be, be-nya am, is, are. Kemudian kalau menggunakan wish yang menyatakan kemustahilan, maka digunakan verb 2 atau kata kerja bentuk kedua. Be-nya juga bentuk be yang past tense, yaitu were. Selanjutnya untuk future, harapan masa mendatang, cukup ditambah kata will setelah kata hope, ya. Sehingga will find, will ditambah kata kerja bentuk 1. Kemudian untuk wish-nya, kemustahilannya, will-nya berubah menjadi would find. Find-nya tetap kata kerja bentuk 1. Demikian secara gramatikal penggunaan hope dan wish. Nah, contohnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh penggunaan hope. Ingat, hope tadi untuk mengungkapkan harapan yang besar kemungkinan untuk bisa terjadi. Apakah bisa bahwa harapan di masa lampau itu bisa terjadi? Nah, contohnya seperti ini. Talk about past, yaitu cerita tentang masa lampau atau peristiwa lampau. I hope Linda didn't miss the bus. Artinya, aku berharap Linda saat itu tidak ketinggalan bus. Nah, ini dalam hal harapan yang positif. Artinya saat itu memang ada kemungkinan Linda bisa mendapatkan bus. Sehingga kita bisa katakan I hope Linda didn't miss the bus. Linda tidak ketinggalan bis. Kemudian contoh kedua, I hope they got a taxi. Aku berharap saat itu dia mendapatkan taksi. Dan kita yakin bahwa kemarin atau peristiwa saat itu memang besar kemungkinan dia bisa memperoleh taksi. Karena mungkin belum terlalu larut malam atau di daerah yang ramai. So, bisa anak-anak katakan, I hope they get a taxi. Aku berharap mereka bisa mendapatkan taksi saat itu. Nah, jelas sekali yang digunakan adalah verb to, yaitu kata got a taxi. Kemudian tadi yang kalimat pertama, I hope Linda didn't, maka digunakan verb to, yaitu did not. Bukan do not, tetapi did not atau disingkat didn't. Ini menunjukkan verb to. Nah, contoh penggunaan untuk present, harapan yang kita ungkapkan pada saat sekarang ini. Nah, contohnya, we hope she finds her bag. Kita semua berharap dia menemukan tasnya. Jadi saat ini besar kemungkinan dia memang bisa menemukan tasnya. Contoh kedua, I hope you are enjoying the lesson. Aku berharap Anda bisa menikmati pelajaran ini. Nah, yang digunakan adalah bentuk be. Karena di sini subjeknya adalah you, maka be-nya adalah are. Jadi jelas sekali yang digunakan verb 1 dan be-nya juga present.
Contoh ketiga, talk about the future. Harapan di masa yang akan datang. Cukup menggunakan kata will. I hope you will come again next year. Aku berharap kamu akan datang lagi tahun depan. Dan besar kemungkinan dia bisa datang. Maka kita menggunakan ungkapan hope. Harapannya kita menggunakan kata hope. Contoh kedua, I hope you like the cake. Kadangkala untuk sesuatu yang sudah pasti dia menyukainya, kata will-nya ini bisa dihilangkan. Contohnya, I hope you like the cake. Aku berharap kamu menyukai roti ini. Ya. Sehingga kata will-nya bisa dihilangkan. Ini menunjukkan bahwa harapan yang kita inginkan itu betul-betul kemungkinannya memang seperti yang kita harapkan atau sesuai dengan harapan. Selanjutnya, let's talk about a wish. Ingat, wish tadi adalah ungkapan harapan yang sangat kecil kemungkinan untuk terjadi, sehingga dikatakan impossibility atau kemustahilan. Contohnya adalah, nah ini yang pertama, bila kita bercerita tentang masa lampau atau kemarin atau saat yang sudah lewat. I wish I had studied harder. Lihat di sana, had studied. Ditambah kata had dan verb 3. Dari kata study, jadi studied. Aku berharap aku kemarin itu belajar dengan lebih keras. Padahal kenyataannya kemarin kita santai-santai tidak belajar keras, sehingga memang tidak mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, contohnya I wish we'd bought a different present. Aku berharap kemarin kita membeli barang yang hadiah yang berbeda. Padahal kenyataannya sudah terlanjur membeli suatu barang tertentu. Namun sesungguhnya keinginannya bukan barang itu yang dibeli, tapi terlanjur sudah dibeli. Maka digunakan I wish we'd bought. We had bought. Had plus verb 3. Nah, ini menunjukkan kemustahilan karena barangnya sudah terlanjur dibeli. Kemudian untuk peristiwa sekarang, kemustahilan, harapan yang mustahil terjadi pada peristiwa sekarang. Contohnya, Gary wishes you were taller. Gary saat ini tuh berharap dia badannya lebih tinggi. Padahal kenyataannya badannya pendek. Maka tidak mungkin tiba-tiba badannya saat itu bisa menjadi tinggi. Maka dia katakan, Gary wishes you were taller. Gary berharap dia memiliki badan yang lebih tinggi dari sekarang ini. Pada saat itu jelas tidak, pada saat sekarang jelas tidak mungkin, karena badannya pendek. Kemudian contoh kedua, I wish I had more time. Menggunakan verb to, bukan have, tetapi had. Aku berharap aku memiliki lebih banyak waktu. Padahal kenyataannya saat ini dia sama sekali tidak punya waktu untuk mengerjakan suatu hal. Maka karena tidak mungkin terjadi, dia gunakan kata wish. I wish I had more time. Kemudian untuk yang peristiwa mendatang atau harapan di masa datang, namun yang sulit sekali terjadi atau bahkan mustahil, maka kita gunakan kata would. I wish the earth would be larger. Aku berharap dunia ini suatu ketika would be larger, akan menjadi lebih luas. Nah, harapannya jelas tidak bakal terjadi karena yang itu luasnya ya hanya seperti ini. Tidak bisa lebih besar lagi, lebih besar lagi. Contoh kedua, we always hear would quite bothering. Kita semua berharap suatu ketika dia akan berhenti mengganggu.
Padahal kita tahu sekali bahwa dia itu tidak akan pernah menjadi orang baik. Dia itu selalu memang sifatnya suka mengganggu. Maka ketika kita membayangkan bahwa memang tidak mungkin dia akan menjadi baik, maka kita gunakan kata wish. We all wish him would quit bothering. Nah, inilah contoh-contoh penggunaan hope dan wish. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita verseskan, kita sandingkan langsung penggunaan hope dan wish ini. Ingat anak-anak, bahwa hope tadi apa? Iya, harapan yang sangat mungkin terjadi, sementara wish kebalikannya, harapan yang mustahil untuk terjadi. Contohnya, I hope to be smarter. Kalau menggunakan kata hope, maka harapannya memang positif. Ada keinginan kuat dan bisa terjadi. I hope to be smarter because I study hard. Karena saat ini saya itu belajar dengan keras, maka saya berani katakan I hope to be smarter. Bahwa aku berharap bisa lebih pandai karena saya sudah belajar dengan keras. Berbeda dengan menggunakan kata wish. I wish I were smarter. Sebetulnya saat ini saya kepengen lebih pandai lagi. Tapi kenyataannya I cannot do the best. Saat ini kita sedang mengerjakan tes dan ternyata kita tidak dapat mengerjakannya, tidak mampu mengerjakannya, maka kita hanya bisa mengungkapkan atau berharap dengan harapan kosong. Sehingga kita ungkapkan dengan I wish I was smarter. Berikutnya, they hope to have more money. Mereka berharap untuk memiliki lebih banyak uang. Mengapa mereka berani berharap punya lebih banyak uang? Because they work hard. Karena saat ini mereka sudah bekerja dengan keras, maka boleh mereka memiliki harapan to have more money. Namun ketika tidak ada kemungkinan untuk memiliki banyak uang, maka kita mengatakannya dengan kata wish. They wish they had more money. Mereka berharap punya banyak uang, padahal they don't have money at all. Saat ini itu tidak punya uang sama sekali. Maka saat ini harapannya hanya harapan yang sia-sia saja, karena memang kenyataannya tidak punya uang. Berikutnya, I hope to see you soon. Ini harapan ke depan. Aku berharap untuk bisa bertemu kembali denganmu besok. Ya. Dan kemungkinannya besok kita memang bisa ketemu dengan dia. Sementara apabila tidak mungkin, maka kita menggunakan kata wish. I wish to see the sunset. Aku berharap bisa melihat sunset right now, saat ini. Jelas tidak mungkin, karena saat ini itu masih pagi. Tidak mungkin ada sunset, karena sunset itu adalah matahari terbenam, sementara dia berbicaranya masih pada waktu pagi atau siang hari, maka dia katakan I wish to see the sunset. Aku sebetulnya berharap ingin melihat sunset. It is impossible. So students, our lesson right now is over. Pelajaran kita sepertinya sudah berakhir untuk saat ini, untuk sementara waktu. Dan seluruh materi pelajaran bisa anak-anak temukan di web sekolah dengan alamat smpn20solo.sch.id. Di sana anak-anak bisa menemukan menu LMS. Itu yang di lingkaran merah ada tanda panah kuning, LMS. Kemudian kalau anak-anak klik LMS, maka akan langsung dibawa ke Learning Management Systemnya SMP Negeri 20 Surakarta. Nah, di sana anak-anak bisa login, kemudian bisa menemukan seluruh materi pelajaran kita pada hari ini maupun pelajaran sebelumnya. Tugas-tugasnya pun juga bisa anak-anak dapatkan di sana.
silakan dikerjakan. Tentu ada pula bentuk Google Form di sana. Sehingga atau bisa juga anak-anak langsung mengetik di Chrome-nya, yaitu lms.smtnjunusolo.ch.id/login.php. Well students, I'm Mustafa. Thank you very much for your work and attention. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan keep on studying. Selalu semangat untuk belajar meskipun dari rumah. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.